I see. Ya. Nah, aku juga penasaran nih Mas, untuk bisa mencapai rekor 100 kilo itu kan masuk rekor muri ya Mas waktu itu. Iya. Wow, di atas treadmill. Itu aku lebih penasaran mental state-nya Mas Aat tuh seperti apa berlari. That's a long distance running loh Mas. Mental state-nya seperti apa Mas? Pengalaman paling seru di kota mana Mas? Di Boston sih. Boston ya. Banyak deh yang sudah datang ke Gitu ya? sini dan bilang Boston. Ya? Kenapa Mas Boston? What made Boston extra special? Ya Boston sih lebarannya pelari maraton ya. Lebarannya pelari maraton. Feelingnya gimana Mas pertama kali waktu itu achieve 100K? Itu how did you feel? Mungkin mirip-mirip kayak maraton ya. Di 30-32 itu kan ada wall ya. Iya. Kalau di maraton itu wallnya di 70-an sih. Di ultra tuh 70-an ya. Ngapain sih lu ikutan ginian gitu kan. Nih gila nih, apalagi udah gelap kan biasanya malam ya kan. Udah malam gitu kan. Udah inian sendirian gitu kan. Terus rutenya kadang-kadang lewat kuburan, lewat gitu. Dengan rute yang begitu. Ya gimana kan kita di outdoor. Mau gak mau outdoor ya kan. Sendirian itu kan udah kilometer-kilometer cuma kita sendirian. Tapi abis itu nanti begitu 90 udah semangat lagi finish. Oke, browsing cari apa lagi nih. Hai Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboards. Kembali lagi bersama aku Sabrina. Dan hari ini guest starnya juga jauh lebih seru lagi. Gak sebenarnya setiap episode seru ya guest star ya. Aku sudah bersama Mas Adrian Chaniago atau sudah dikenal dengan nama Mas Aat. Hai Mas Aat, welcome to our humble home, Easy Pace Podcast. Senang bisa di sini. Dan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu dan energi untuk datang hari ini. Karena aku akan banyak bertanya nih sama Mas Aat. Karena kalau misal kita lihat track recordnya Mas Aat, menurut aku itu impresif banget Mas. Nanti kita akan bahas journey Mas Aat juga, peraihan rekor muri 100 km di atas treadmill. Tapi sebelum kita bahas sejauh itu, aku pingin mulai dari akarnya dulu. Journey lari Mas Aat seperti apa dan bagaimana mulainya Mas? Iya, mungkin kalau cerita dikit ya mundur, mulainya tuh tahun 2014 gitu kan. 2014. Jadi bukan mulai dari kecil juga gitu loh, jadi masih relatif baru lah. Terus kenapa lari ya? Karena waktu itu disuruh dokter, jadi agak klise ya, kamu olahraga dong supaya sehat. Itu simple itu. Nah, karena di 2013 saya sempat sakit, lumayan serius sakitnya. Jadi tuh waktu itu kena virus ke paru-paru, sempat hospitalized 1 bulan. 1 bulan hospitalized di 3 minggu di ruang isolasi. Jadi kayak COVID kemarin kurang lebih kayak itu deh. Gitu. Nah itu di 2013 selesai dari sana sembuh. Terus dokternya bilang ya udah kamu harus jaga kebugaran kamu. Pilihlah sport. Nah, mulailah lari. Gitu. 2014 itu. Tapi dari semua olahraga kenapa yang dipilih lari? Mungkin karena kebetulan ketemu temen gitu kan ya, yang ngajakin ini aja lari gitu kan. Ya, memang ada sepeda, terus ada renang gitu. Kayaknya yang paling simpel waktu itu lari. Ya. Akhirnya dimulai. Dan mulainya tuh juga mungkin mirip deh sama teman-teman, nggak gampang juga kan. Mulainya dari bener-bener 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Itu pun udah mau semaput gitu kan. Jadi latihan akhirnya bisa 5 kilo gitu kan. Seneng gitu kan. Nah, mulailah terus gitu, pelan-pelan gitu kan. Nah, jadi nggak langsung lompat ke HM ataupun full maraton, mulainya juga dari 5, 10. Mulainya juga kecil-kecil dulu. Kecil-kecil gitu ya. Dan nggak kebayang bahkan akhirnya bisa ultra. Gitu. Itu Mas Aat masih inget nggak race pertama yang Mas Aat ikutin? Iya, Jakmar tahun 2014. 2014 berarti itu kategori berapa K? 10.
10K. Ya. Itu berarti sebelum ikutan Jakmar tuh udah pernah lari sejauh 10 atau masih di 5 kilo? Belum. Kilo? Kalau event pertama memang color run, jadi fun run. Kalau fun run waktu itu masih fun run ya kan, jadi cuma 5 kilo. Nah, aku ingat banget masa-masa lagi hitsnya banget color run, fun run kayak gitu tuh, jadi, booming banget itu. Sebenarnya kita ikutan itu bukan buat lari sih, buat foto-fotonya gitu kan. Nah, memang makanya Jakmar kenapa dipilih yang pertama, karena itu menurut saya event lari deh, gitu kan. Jadi itu yang pertama. Nah, sebenarnya daftarnya 5 kilo. Nah, terus latihan lah 2 kilo, 3 kilo. Wih, survive nih. Akhirnya 5 kilo. Wah, ngapain gue berhenti di 5 kilo gitu kan. Carilah yang 10 kilo. Pendaftaran udah tutup. Karena udah tutup, akhirnya cari waktu itu dapat 10 kilo. Dari teman 5 kilonya saya kasih istri gitu kan. Karena udah pernah finish 5 kilo. Nah, akhirnya lari, kejadian finish, tapi besoknya demam, ya, gitu. Ya kan memang latihannya banyaknya seperti itu juga banyak di awal-awal kayak gitu kan, euforia gitu kan, ya mulailah nggak bisa nih kayak gini, akhirnya lebih rapi dan lebih disiplin semenjak itu. I see. Itu aku tuh suka banget kalau misalnya dengerin cerita atau journey lari orang tuh emang bener-bener mulai dari nol, Mas. Iya. Maksudnya kan karena apa ya? Aku tuh kalau ngeliat lari tuh kayak PDKT gitu. Iya. Orang nggak bisa mulai lari sekali langsung suka gitu kan. Pasti ada proses tarik ulurnya dikit. Kayak ini gue udah suka belum sih? Benar. Cinta belum sih? Itu gitu. Waktu itu kan belum ada smartwatch lah. Masih adanya ada satu apps gitu kan. Nah, saya pakai itu. Saya masih ada tuh. Saya screen capture, saya simpen gitu kan. Saya finish 3,2 kilo itu pertama kali. Tapi itu ya pace-nya pace 8 plus lah gitu kan. Sebenarnya banyak jalannya lah di tengah gitu kan. Nah, itu yang kayak kalau sekali-sekali dilihat bahwa kita mulai dari situ gitu kan. Kita mulai dari situ dan bertahap gitu kan. Itu yang paling penting, bertahap. Nah, bertahap sampai akhirnya UMM dilalui, lari ultra dilalui itu. Nah, itu nggak tahu tuh, agak kebablasan sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada ya yang bablas sampai 100 kilo ada. Prinsipnya tuh saya coba ciptakan target gitu ya. Pertama kita ciptakan target, terus target itu kita wujudkan dalam ngedaftar tentunya gitu kan. Jadi daftar pertama kali HM, terus HM 1, 2, 3, bisa nih gue FM, daftar FM 1, 2, 3, bisa nih ultra gitu. Nah, dengan mendaftar itu jadi kayak target terus kita terpacu apa, latihan ya kan, disiplin makan, disiplin waktu. Jadi sekarang pokoknya tiap tahun saya targetin 1 FM serius gitu kan, 1 ultra dah gitu. Targetnya walaupun FM-nya mungkin jadinya 3-4 kali. Tapi FM-nya yang kalau serius 1 gitu kan. Distansinya jadi ultra juga. Oke, ngomongin soal lari ultra nih, 100 kilo Mas. Itu awal bisa termotivasi untuk ikut kategori tersebut gimana, Mas? Ya mungkin seperti juga waktu nyiptain target awal ya kan, 10K, HM, FM, akhirnya juga terinspirasi ataupun terprovok mungkin ya, gue nyoba deh gitu kan. Ultra itu kan pokoknya di atas 42. Nah, pertama kali saya daftar tuh 50 waktu itu, coba deh gitu kan. Kan udah FM beberapa kali gitu, dan alhamdulillah bisa finish lah gitu kalinya. Nah, yang penting menurut saya adalah satu, latihan tentunya, terus kedua nutrisi, dan disiplin waktu buat istirahat gitu kan. I see. Tapi bentuk persiapan dan level konsistensinya yang dipersiapkan untuk 100 km waktu itu seperti apa, Mas? Kurang lebih gambarannya. Yang saya pelajari ya dari 0 sampai bisa ultra adalah kebugaran atau fitness itu takes time gitu kan. Jadi jangan di bypass gitu kan. Begitu kita mencoba membypass, pasti ada konsekuensinya. Bisa injury gitu kan, bisa DNF di tengah. Ya, jadi kayak itu. Nah, untuk itu yang nomor 1. Jadi bertahap. Yang kedua, siapin waktu buat latihan.
paling enggak kalau saya sih biasain 4 kali seminggu paling enggak. 4 kali seminggu lari. Dan setelah selesai latihan tentunya harus recovery gitu kan. Dan sebelum juga ada nutrisi gitu kan. Nah, itu aja sih. Kalau aku boleh tahu, pingin kepo dikit. Persiapan untuk achieve 100 kilo berarti weekly mileage-nya dulu berapa Mas? Berapa kilo per minggu? Kalau yang mungkin sekitar 60 sampai 80 kilo lah average-nya. Nanti ada satu peak itu mungkin sekitar 100-an. Tapi cuma 2 minggu aja itu, 2 minggu. Nah, selebihnya 60-80 gitu kan. I see. Nah, aku juga penasaran nih Mas, untuk bisa mencapai rekor 100 kilo itu kan masuk rekor muri ya Mas waktu itu. Iya. Wow, di atas treadmill. Itu aku lebih penasaran mental state-nya Mas Aat tuh seperti apa berlari. That's a long distance running loh Mas. Mental state-nya seperti apa Mas Aat waktu itu? Itu benar banget sih Mbak Sabrina. Itu lebih fisik penting, tapi mental itu mungkin 50% ya menurut saya. Nah, yang saya juga siapin adalah mental. Jadi menjelang hari H itu saya juga latihan di atas treadmill sebanyak mungkin gitu kan, 30, 25 gitu. Pokoknya di treadmill. Sampai satu titik saya maraton 42 kilo di treadmill. Jadi sebelum itu, dan itu saya lakukan sendirian. Jadi ada satu hari di mana family lagi pergi gitu kan. Saya udah dedicate ini hari, saya latihan sendiri mau maraton di treadmill sendirian gitu. Memang sengaja. Kenapa? Supaya saya siap mentalnya gitu kan. Ya alhamdulillah selesai itu. Dengan waktu berapalah lupa saya gitu. Jadi mungkin yang biasa adalah mental. Nah, begitu udah bisa sendirian 42, udah deh saya yakin 100 kilo insya Allah bisa juga gitu loh jadinya. Itu luar biasa banget sih Mas. Nggak, karena kalau mungkin aku dari POV pelari baru kali ya, karena aku ngelihat orang-orang yang latihan untuk long distance running, ultra atau full marathon tuh kayaknya perlu tekad dan konsistensi dan disiplin yang pertama tinggi, ketat, plus ngelatih mentalnya itu loh. Kayak mungkin beberapa orang ada yang pakai lagu, ada yang enggak. Nah itu tuh persiapan mentalnya itu aku salut banget gitu. Mental tambahan dari cheering ya. Waktu itu saya udah desain, saya mau nonton aja, siapin TV gitu kan. Tapi ternyata susah, berisik kan, berisik sini, jadi nggak kedengeran. Akhirnya nyanyi gitu kan. Nah, tapi itu menurut saya tambahan penguatan. Yang nomor satu adalah diri sendirinya dulu. Makanya selesai 42 kilo sendiri, ya udah saya yakin bisa nih, gitu. Bisa, udah kayak oke, ready nih, aku ready. I'm ready, gitu kan. Dan abis itu ya hari H tentu banyak teman-teman kan, ada Zoom segala macem, ya itu beneran nambah. Nah, yang juga nggak kalah pentingnya adalah tujuannya waktu itu kan charity. Jadi itu ada tambahan, jadi buat Rumah Harapan waktu itu. Dan purpose-nya juga clear gitu. Ya. Jadi waktu kita capek ada cheering, terus kita ingat, oh ini buat apa sih gitu kan. Nah, itu tambahan lagi yang juga luar biasa gitu kan. Benar-benar. Nah, aku juga sebenarnya penasaran banget nih Mas. Sebagai seseorang yang berlari dan bekerja, kalau untuk Mas Aat sendiri, gimana cara ngimbangin waktu? Kan Mas Aat juga berkarir di VEL Indonesia nih. Gimana cara membalance jadwal latihan, jadwal kerja, itu gimana tuh Mas? Ya itu yang paling susah sih sebenarnya, ngebalance itu ya. Tapi balik lagi kan, paling enggak 4 kali seminggu gitu kan kita lari gitu buat saya. Nah bisa pagi, bisa sore. Nah apalagi sekarang banyak traveling ya. Nah, mau nggak mau tetap harus disisain gitu kan 4 kali itu dalam seminggu. Nah, buat apa? Buat ngejaga si kebugaran gitu kan. Karena di luar itu kan tiap tahun saya taruh target nih, 1 FM, 1 ultra gitu. Itu nggak bisa tercapai kalau nggak di maintain kebugaran tadi gitu loh. Jadi mau nggak mau ya traveling capek nih, udah baru pulang tapi karena ingat itu ya udahlah
cariin waktunya. Iya, gitu. harus dicari waktunya. Luar biasa banget. Sepanjang journey lari ini nih Mas Saad, berarti kan udah hampir 11 tahun ya? Iya. 11 tahun berlari. Pernah gak mengalami semacam hambatan atau kegagalan yang serius gitu waktu lagi ngejar Triple Six Stars WMM? Wah ini udah beda kategori lagi nih ngomonginnya nih. Tapi aku penasaran deh, pernah gak merasakan ada hambatan-hambatan itu Mas Saad? Secara umum sih enggak ya. Soalnya di awal itu bukan target ya. Six Star itu bukan target ya. Pertama kali WMM itu di Chicago. Itu yang paling gampang buat didapetin gitu kan. Kenapa pilih itu? Karena pengen ngerasain aja gitu kan. Yang setelah dapat terus mulailah coba yang lain. Nah kebetulan lotrenya dapet terus gitu kan. Ini kayak dijerumusin gitu kan. Satu selesai, 2, 3, 4 gitu kan. Terus nggak kepikiran Boston. Nah terakhir Boston memang disisain. Nah habis itu ya udah itu titik paling susah. Nah di titik situ mungkin perjuangannya menuju BQ kan buat bisa completein. Jadi balik lagi sih mungkin waktu awal itu karena nggak ditargetin, mengalir terus akhirnya dapat gitu kan satu kali. Nah kedua kali juga nggak target gitu kan. Nah karena istri gitu kan, dia pengen Six Star, ya udah dia ikutan. Karena diikutan kita nemenin kan, lama-lama loh kok gue hampir double nih gitu kan. Ya udah gitu kan akhirnya dapat ya double. Terus yang triple juga mungkin gitu juga jadinya. Bukan target awalnya. Luar biasa banget. Ini dari 6 medals yang sering didapatkan. Pengalaman paling seru di kota mana Mas? Di Boston sih. Boston ya. Banyak deh yang sudah datang ke sini dan bilang Boston. Kenapa Mas Boston? What made Boston extra special? Ya Boston sih lebarannya pelari maraton ya. Lebarannya pelari maraton ya. Kalau untuk Mas Saad sendiri seperti apa experience? Nah ini sebenarnya karena pengalaman pertamanya kurang bagus gitu kan. Pengalaman pertama saya lari di situ ada first major dalam bentuk cuaca. Jadi waktu itu seperti juga tahun lalu kayaknya dingin, tapi waktu itu extremely dingin sehingga minus. Nah hujan dari start to finish gitu kan. Saking dinginnya air itu jadi es. Jadi dari start aja udah banyak es gitu kan. Saya tuh targetnya tadi PB gitu kan. Begitu hujan gitu masuk ke medik, keluar lagi akhirnya ya udahlah. Yang penting finish. Nah, dan alhamdulillah finish. Cuma begitu finish masuk medik tuh. Masuk medik 1 jam. Nah, itu kan kayak udah berbulan-bulan siapin diri masuk ke sini ternyata nggak dikasih kesempatan gitu kan. Aduh, nyoba lagi deh gitu. Nah, itu sampai sekarang kayaknya pengen nyoba terus. Masih menjadi pengalaman yang spesial gitu. Dan saya rasa mungkin beberapa teman juga yang udah ngerasain pasti ketagihan. Iya. Ya. Aku belum pernah ikutan Boston, tapi dengerin cerita-cerita narsum yang datang di sini semakin kayak penasaran. Dan itu rutenya juga nggak easy kan, point to point, terus ada beberapa tanjakan, adanya di kilometer 30-an. Bayangin aja, udah lari 30 kilo terus dikasih tanjakan yang namanya Heartbreak Hill, gitu kan? Heartbreak Hill, Can break you really hard, really bad and really hard. Nah itu dia, mungkin jadi penasaran juga muncul dari penyiksaan itu mungkin ya. Kok gue masih belum istilahnya plong nih gitu. Nah, ya mungkin seperti itu. Nah, aku lebih penasaran ke itu kan tanjakannya muncul di setelah kilometer 30 ya. Yang parahnya. Terus kan biasanya nih marathoners itu mengalami hit the wall di kilometer tersebut. How do you handle yourself sampai ke finish line gimana, Mas? Actually makanya yang pertama kali ikutan Boston biasanya ya kecelek. Kecelek. Karena di awal itu 15 kilo itu turunan. Walaupun rolling turunan. Semua enjoy di situ. Saking enjoynya lupa gitu kan 32 gitu adalah tanjakan yang terberat gitu. Nah, biasanya
ya udah bersisa di situ gitu. Nah, terus karena ini Boston mau nggak mau harus diselesain gitu kan. Nah, jadi kombinasi wall dan juga rutenya ya itulah menciptakan perfect heartbreak combination. Ya, benar seperti itu. Nah, tapi balik lagi bikin penasaran. Iya. I see. Ini benar-benar luar biasa banget sih Mas. Ini dari 11 tahun Mas Aat sudah berlari. Menurut Mas Aat, apa yang lari sudah berikan ke Mas Aat? Ya tentunya kebugaran tadi ya, kebugaran ya. Begitu selesai saya sakit, itu saya balik lagi kan kontrol. Tiap 3 bulan, 6 bulan terus si dokternya bilang, kamu udah pernah ngalamin itu, mungkin nanti kamu akan mengalami sesuatu di umur tua gitu kan. Wah kaget saya, gimana tuh? Itu alami gitu kan, unless kamu olahraga. Ya udah saya olahraga dan olahraga terus, ambil lari, sampai full maraton. Saya balik lagi, si dokternya bilang, kamu maraton gitu. Wah, berapa waktu kamu? Dia kaget banget gitu kan. Apalagi saya pernah Boston Qualified waktu itu, dia even surprise gitu kan. Even untuk orang yang paru-parunya sudah defect, lari bisa ngembaliin kebugaran. Mungkin itu dia. Jadi ini penting banget sih. Ya ini beberapa teman kan kemarin ada yang kena COVID, yang tipe ini tipe itu dan lumayan berat gitu kan. Menurut saya parahnya saya waktu yang di hospitalize itu nggak kalah beratnya gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa merecover gitu kan. Bahkan bisa ultra, bisa full maraton gitu kan. Seperti itu. Ya. Wow. Ini kalau misalnya dijejerin antara FM di UMM atau ultra, lebih milih yang mana? Dua-duanya kayak bikin ketagihan tersendiri gitu. Makanya dua-duanya harus ada satu-satu tiap tahun. Iya, benar. Biar nggak ada BM-BM gitu. Nggak ada ini. Jadi kalau si FM mungkin akan lebih gampang dalam artian kan kita nggak perlu cari event yang di luar, yang di gunung segala macam gitu kan. Nah kalau yang si ultra biasanya memang harus lari di tempat yang trail kan. Jadi butuh logistik lebih banyak lah persiapan. Gitu. Berarti kalau untuk trail race sendiri, berarti Mas Aat udah ikut banyak dong kalau ultra. Ya udah lumayan lah. Ultra favorit ya. Ultra favorit Mas Aat apa Mas? Hong Kong 100. Hong Kong 100. Ya Hong Kong 100. Itu udah 3 kali soalnya. 3 kali. Share dong Mas, gimana Hong Kong 100? Enggak, mungkin itu 100K saya yang pertama ya. Jadi waktu itu saya mau umur 50 tahun. By the way umurnya udah usur sih soalnya. Ini salut sih. Aku mad respect. Karena gak berarti kita yang muda-muda gak ada alasan untuk bermalas-malasan. Bener-bener gak ada Mas. Jadi waktu itu kan mau 50 tahun. Saya cari dong event apa gitu kan. 50K terus kita bikin berderan lah gitu. Pas bersamaan dengan itu ada yang ngajakin ngetrail di Hong Kong gitu kan, berapa 100 kilo, wah boleh juga nih. Berderannya 2 kali 50 gitu kan. 2 kali 50 iya sih. Itu kejadian juga akhirnya gitu kan. Nah that's my first 100K. Nah semenjak itu kayak apa ya, satu pencapaian yang saya bilang wah luar biasa nih. Wah saya habis ini tiap tahun mau sekali lagi gitu kan. Nah itulah awal mula kali ya target ultra per tahun gitu. I see. Itu medannya seperti apa Mas, Hong Kong 100? Sebenarnya medannya nggak sesusah di kita karena di sana banyak bukit dan gunung yang sudah ditata. Jadi banyak kayak steppingnya gitu. Jadi orang bilang lebih banyak tangganya lah. Memang seperti itu gitu. Jadi karena kan keterbatasan kali ya di Hong Kong. Cuma yang challenging adalah dia naik sampai berapa ya 1000 gitu meter atau terus turun lagi ke 0 gitu kan. Karena kan dia level laut ya, naik 700 turun lagi. Jadi benar-benar naik turunin udah kayak yoyo gitu. Mungkin itu.
Jadi harus kuat di situ aja bahwa kita akan tiba-tiba di atas ke bawah gitu. Iya. Kalau 100K-nya ya udah mau nggak mau lah, emang 100 gitu kan. Feelingnya gimana Mas pertama kali waktu itu achieve 100K? Itu how did you feel? Mungkin mirip-mirip kayak maraton ya. Di 30-32 itu kan ada wall ya. Iya. Kalau di maraton itu wallnya di 70-an sih. Di ultra tuh 70-an ya. Ngapain sih lu ikutan ginian gitu kan? Nih gila nih, apalagi udah gelap kan biasanya malam ya kan. Udah malam gitu kan. Udah inian sendirian gitu kan. Terus rutenya kadang-kadang lewat kuburan, lewat gitu. Dengan rute yang gitu. Ya gimana kan kita di outdoor. Mau gak mau outdoor ya kan. Sendirian itu kan udah kilometer-kilometer cuma kita sendirian. Tapi abis itu nanti begitu 90 udah semangat lagi finish, oke, browsing cari apa lagi nih gitu. Udah finish rasa nyeselnya hilang. Justru nyari lagi nih next event apa nih. Apa lagi nih gitu kan. Iya. Kira-kira ada gak goals atau keinginan Mas Aat yang belum tercapai nih? Iya. Ya mungkin UTMB lah. Finish UTMB yang 100 miles ya. UTMB sih. Ya karena tahun lalu ikut DNF di 130. DNF di 130. Sisa 40 itu kilo. Berarti udah lumayan deket dong Mas. Udah satu maraton lagi. Iya, 1 maraton lagi, benar-benar 1 maraton lagi. Jadi itu masuk malam kedua, memang kurang siap lah ya. Jadi rupanya harus baca-baca lah ya. Di malam kedua itu ada perubahan chemistry atau biologi di badan kita yang kita harus tahu gitu kan. Dan implikasinya adalah halusinasi. Nah itu nggak siap saya. Apa yang harus dilakukan, pencegahannya. Jadi begitu kejadian udah blank aja gitu kan. Blank dari kilometer 122, 123 sampai 130 itu jalan gitu. Tapi nggak dipikirin gitu. Iya. Sampai 130 baru kaget ada ketemu orang. Ayo okay? I'm okay gitu kan. What happened? Someone is calling, someone is sick. Baru mikir, oh ya ada cewek tuh di sana duduk-duduk gitu kan. Padahal itu cewek duduk. Waktu saya cuekin gitu kan. Itulah apa? Udah lumayan berhalusinasi. Iya. Dan nyasar gitu kan ya. Akhirnya harus nyerah dan digunting potong gitu kan. Iya. Tahun ini mau ikutan lotre nggak dapet gitu kan. Jadi ya penasaran lah, mudah-mudahan tahun depan ya. Kalau antara road, kalau bisa disuruh milih nih, harus milih satu nih Mas. Road atau trail? Ya trail. Iya, akhirnya kalau ada teman ya. Trail. Wah, trail itu sih, apa ya? Ada kenikmatan tersendiri gitu kan. Apalagi kalau si IO atau organizer-nya itu mendapatkan jalur yang luar biasa, itu kita kayak kesihir lah gitu kan. Iya. Jadi capek tapi kita dapat masukan yang juga jauh lebih berharga. Kira-kira trail race yang paling favorit, top 3 deh. Kalau untuk Mas Aat apa aja Mas? Ya pertama tentunya si ini ya, si Hong Kong itu karena berulang-ulang, gampang itu buat latihan. Terus yang kedua BTS ya. BTS waktu itu ikutan kategori yang 107 107 ya. 170 ya? Enggak, yang di bawahnya 170, yang 107 lah. 107 real distance ya kan? Real distance, terus waktu itu rutenya masih asli. Sekarang udah nggak boleh tuh kayaknya. Jadi dia mengelilingi si apa namanya Gunung Bromo. Sekarang udah nggak boleh karena cagar budaya. Itu bagusnya minta ampun. Saya pengen ngulang itu. Jadi kanan kiri itu udah kayak magical experience gitu. Kita muter gitu kan. Sebelum masuk malam gitu kan. Itu yang kedua. Yang terakhir tentunya ya UTMB ya. Saya udah pernah 100 kilo di CCC. Jadi di bawahnya UTMB 1 itu juga bagus. Jadi kita ngelilingin 3 negara kan. Perancis, Italia, Swiss, CCC juga gitu. Terus mengelilingi Mont Blanc. Jadi yaitu dari different angle kita ngeliatin Mont Blanc. Nah itu 3 top trail menurut saya. Ya, ini impian trail runner nih. Sama-sama impian sama-sama. Dijalankan, dilarikan, dilalui oleh Mas Aat. Itu keren banget sih Mas. Tapi kalau misalnya ultra gitu, kan
kalau misalnya in certain distance tuh ada rasa fatigue yang kayak ngantuk atau capek gitu, itu gimana Mas saat ngelewatinnya? Karena udah beberapa kali jadi udah antisipasi lah. Antisipasi. Bahkan trail itu menurut saya bikin semacam jadi kayak ajang latihan, bikin kita lebih strong gitu ya. Jadi udah ya kita tahu lah wallnya buat 100 kilo itu 70-an. Terus di situ mesti bisa ngebalikin mental sampai that's the next mountain ya. Cuma segitu aja nih gitu kan. I will be there. Just tungguin aja gitu. Jadi di challenge balik gitu kan. Kita tahu ini nggak gampang, udah tenaga udah sisa. Tapi kita yakinin bahkan segitu aja nih gitu. Mau nggak mau. Nah itu mantra-mantranya lah gitu kan. Benar. 70 kilo mau mundur juga rugi gitu kan. Mau maju lah balik kemana? Gimana? Pasti nggak ada cerita, cuma bisa ke finish gitu kan. Finish is the only option we have to say it. Wah luar biasa banget sih Mas. Nah Mas, kalau untuk para pelari-pelari road baru, kira-kira Mas Aat ada wejangan-wejangan atau tips yang ingin diberikan nggak? Mungkin sharing aja dikit ya kan. Ya pertama ya, fitness itu takes time. Jadi jangan ngelompat kalau memang stage-nya belum gitu kan. Itu ada ongkosnya nanti. Dan ongkosnya kalau nggak di-handle nanti ya terus berlipat-lipat gitu ya. Yaitu cedera gitu kan. Sayang padahal kita bisa ke level berikutnya. Terus yang kedua, recovery itu penting banget. Apalagi buat yang sudah sepuh kayak saya. Kita semua kan punya waktunya sama nih. Mas Sabrina 7 hari sama, 1 hari 24 jam sama. Tapi yang membedakan kita adalah kan recovery rate kita, seberapa cepat kita recover gitu kan. Dan makin tua mesti sadar lah, makin lambat gitu kan recovery-nya. Jadi kasih waktu buat itu sehingga nanti kita begitu masuk program bisa optimal. Mungkin 2 itu sih. Selebihnya ciptain target terus. Target terus. Yes, kan setuju. Kita pengen lari sampai nanti sampai 10, 20 bahkan seterusnya. Gitu. Seperti itu. Betul. Wah, luar biasa banget. Kalau untuk pelari trail Mas, ada tips yang mau dikasih nggak? Kalau pelari trail sih sebenarnya begitu dia militer udah tahu resikonya apa yang akan dihadapi ya? Gitu. Just prepare for it. Trail itu biasanya kan WS-nya kurang oke aja, ya oke lah gitu. Biasa lebih menerima gitu kan. Jadi tetap aja sih jaga kebugaran dan recovery. Mantap. Aduh ini gila. Mengetahui pengalaman Mas Aat ini luar biasa banget teman-teman, karena kapan lagi aku bisa ngobrol sama orang yang sudah melewati UTMB udah ngelewatin berbagai macam ultra. Itu karena kalau biasanya tuh cuma kesampaiannya nonton di YouTube doang, kayak pengalaman atlet-atlet yang lari. Terus sekarang aku bisa ngobrol sama Mas Aat langsung. Luar biasa banget sih Mas. Sama-sama. Nah, kalau untuk dalam waktu dekat ini Mas, ada gak plan untuk ikut event lari kalau dari Mas Aat? Kalau 100K-nya udah kepake kemarin di awal Januari di Hong Kong tuh. Terus FM-nya pengen Sydney sih. Oh Sydney, yang terdekat Sydney ya soalnya. Itu berarti dari sekarang udah mulai prep buat pelatihan, udah Mas udah mulai? Kemarin ikut event Cakim buat long run lah, buat nyiapin dia gitu kan. Nah, terus mudah-mudahan bisa optimal lah di sela-sela kesibukan ini kan. Betul, di kesibukan ini kalau misalnya masih harus kerja, terus harus ngejalin program tuh kadang rasa apa ya, ada rasa demotivasi gitu. Tapi Mas Aat pernah gak sih melalui itu juga? Ada. Makanya harus diciptain target terus daftar. Jadi mau gak mau gitu kan. Udah harus gitu. Udah harus daftar, ikutan gitu. Nah tahun depan gitu lagi. Jadi terus aja gitu. Supaya ada terus gitu kan. Memang sih kadang-kadang kita ikut komunitas atau lari bareng teman. Itu kan juga bisa ngebangkitin gitu ya. Tapi yang lebih penting sih diri sendirinya gitu kan, ciptain terus sehingga kita terus latihan, jaga kebugaran dan lari gitu kan. Wah luar biasa sekali Mas Aat. Aku mau minta mau berterima kasih kok mau minta sih.
grogi. Aku mau berterima kasih banyak. Sama-sama, Mas Saat senang udah mau datang, udah mau sharing. Ini valuable banget soalnya pengalaman yang udah Mas Saat lalui. Aku yakin di sini Dashers yang nonton, whether you're a road runner or a trail runner, runner in general, semoga kalian bisa merasa terinspirasi. Most of all, tidak merasa sendiri dalam progres yang sudah kalian jalani. Kayak tenang aja, you'll get there. Kalau kata Mas Saat juga bertahap ya Mas ya. Kita sabar aja jalannya sudah dijalani. And jangan lupa untuk terus tonton Easy Pace Podcast. Easy Pace Podcast. Typo, ulang kali ya. Ulang dikit. Jangan lupa untuk tonton terus Easy Pace Podcast di YouTube dan juga Spotify Easy Pace Podcast. Jadi kalau misalnya kalian sedang lari itu ya, kan kayak Kak Ica tadi suka lari, pingin dengar sesuatu, banyak insight soal lari, dengerin aja episode-episode kita karena semoga valuable dan insightful banget. So Dashers, we'll see you guys on the next episode. Dadah.